Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon yang pertama yaitu atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron seperti berikut. Nah, berdasarkan konfigurasi tersebut, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, maka gambarnya adalah seperti ini. Dengan memiliki 4 elektron valensi, atom karbon itu belum bersifat stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan oktet, atom karbon memerlukan 4 elektron lagi. Hal itu dapat dipenuhi dengan berikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Contohnya, pada senyawa CH4, atom karbon memiliki 4 elektron valensi, dapat berikatan dengan 4 atom H yang masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Sehingga atom karbon dapat mencapai kestabilan oktet dan atom H juga mencapai kestabilan duplet. Ikatan yang terbentuk antara atom karbon dan hidrogen adalah ikatan kovalen. Nah, satu pasang elektron ikatan. Nah, ini merupakan satu pasang elektron ikatan digambarkan dengan satu garis, sehingga rumus struktur CH4 dapat digambarkan seperti ini. Kekhasan atom karbon yang kedua yaitu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal atau rangkap. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon dengan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, perhatikan contoh struktur senyawa berikut. Pada senyawa etana C2H6, kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal dengan menggunakan masing-masing 1 elektronnya, sehingga sisa 3 elektron dari masing-masing karbon digunakan untuk berikatan dengan 3 atom H. Selanjutnya, pada senyawa etena dengan rumus C2H4, di sini terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen rangkap 2 yang digambarkan dengan garis 2 dengan menggunakan masing-masing 2 elektronnya, sehingga sisa 2 elektron dari masing-masing atom karbon digunakan untuk berikatan dengan 2 atom H. Nah, selanjutnya pada senyawa etuna C2H2, di sini terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen rangkap 3, masing-masing menggunakan 3 elektronnya. Nah, ikatan kovalen rangkap 3-nya digambarkan dengan 3 garis. Nah, sisa 1 elektron pada masing-masing karbon digunakan untuk berikatan dengan 1 atom hidrogen. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain, bahkan dapat membentuk rantai karbon alifatik atau terbuka maupun rantai karbon siklik atau tertutup. Rantai karbon alifatik atau terbuka dapat membentuk rantai lurus seperti pada contoh berikut ini, dan juga dapat membentuk rantai bercabang. Nah, contohnya di sini terdapat cabang CH3. Sedangkan rantai karbon siklik atau tertutup dapat digambarkan atau dilihat pada struktur berikut ini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi atom karbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon untuk berikatan dengan atom karbon lain, maka posisi atom karbon dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada atom karbon primer. Adalah atom karbon yang berikatan langsung dengan satu atom karbon lain. Yang kedua, atom karbon sekunder. Adalah atom karbon yang berikatan langsung dengan dua atom karbon lain. Yang ketiga, atom karbon tersier adalah atom karbon yang berikatan langsung dengan 3 atom karbon lain. Yang keempat, atom karbon kuartener adalah atom karbon yang berikatan langsung dengan 4 atom karbon lain. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, kuartener pada senyawa di bawah ini. Nah, yang pertama kita tentukan dulu atom karbon primer. Nah, atom karbon primer ditunjukkan oleh atom karbon pada CH3 ini. Nah, atom karbon pada CH3 ini merupakan atom karbon primer karena berikatan dengan satu atom karbon yang ada di sebelah kanannya. Nah, jadi ini kita beri tanda 1. Selanjutnya mana lagi atom karbon primer? Nah, yang ini merupakan atom karbon primer karena berikatan dengan satu atom karbon yang ada di atasnya. Kita beri tanda 1 derajat. Lalu yang ini juga merupakan atom karbon primer karena atom karbonnya berikatan langsung dengan satu atom karbon yang ada di atasnya. Selanjutnya yang ini juga merupakan atom karbon primer karena berikatan langsung dengan satu atom karbon yang ada di sebelah kirinya. Selanjutnya yang ini. Yang ini juga merupakan atom karbon primer karena berikatan langsung dengan satu atom karbon yang ada di bawahnya. Kita beri tanda 1 derajat. Selanjutnya atom karbon sekunder. Nah, atom karbon sekunder ditunjukkan oleh atom karbon yang ini. Nah, atom karbon pada CH2 ini merupakan atom karbon sekunder karena berikatan langsung dengan dua atom karbon yang ada di sebelah kirinya dan yang ada di sebelah kanannya. Nah, ya, lalu kita beri tanda 2 derajat. Selanjutnya atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier ditunjukkan oleh atom karbon pada CH ini. Nah, atom karbon ini berikatan langsung dengan 3 atom karbon lain yang ada di sebelah kirinya, yang ada di sebelah kanannya, dan yang ada di bawahnya. Lalu kita beri tanda 3 derajat. Nah, lalu sisa 1. Nah, atom karbon yang ini merupakan atom karbon tersier karena berikatan langsung dengan 4 atom karbon lain, yaitu yang ada di atasnya, yang ada di bawahnya, yang ada di kanannya, dan yang ada di kirinya. Lalu kita beri tanda 4 derajat. Lalu kita jumlah. Nah, atom karbon primer ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis atom karbon primer berjumlah 5. Lalu sekunder ada berapa? Atom karbon sekunder kan ditandai dengan 2 derajat. Kita cari yang 2 derajat, ada 1. Lalu kita tulis atom karbon sekunder ada 1. Atom karbon primer ada berapa? Ada 1 yang ditandai dengan 3 derajat. Kita tulis 1. Selanjutnya atom karbon kuartener. Nah, ini yang ditandai dengan 4 derajat juga hanya ada 1. Lalu kita total jumlah atom karbonnya ada 8 untuk memastikan. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti sesuai. Jadi jumlah atom karbon primernya ada 5, atom karbon sekundernya ada 1, atom karbon tersiernya ada 1, dan atom karbon kuartenernya juga ada 1.
Terdapat contoh soal yang kedua, yaitu tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa berikut ini. Nah, di sini kita mulai dari atom karbon yang dari kiri ini, yang CH3. Nah, atom karbon pada CH3 ini merupakan atom karbon primer karena dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang ada di sebelah kanannya. Kita beri tanda 1 derajat. Lalu kita geser ke atom karbon yang ada di sebelah kanannya pada CH2 ini. Nah, atom karbon ini merupakan atom karbon sekunder karena dia berikatan dengan dua atom karbon lain yang ada di sebelah kirinya dan yang ada di sebelah kanannya. Lalu kita beri tanda 2 derajat. Lalu kita geser sebelahnya atom karbon pada CH ini. Nah, atom karbon pada CH ini merupakan atom karbon tersier karena dia berikatan langsung dengan 3 atom karbon lain yang ada di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, dan yang ada di bawahnya. Untuk itu kita beri tanda 3 derajat. Lalu kita turun ke bawahnya pada CH2. Nah, atom karbon pada CH2 ini merupakan atom karbon sekunder karena dia berikatan dengan dua atom karbon yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya. Kita beri tanda 2 derajat. Lalu kita turun lagi ke CH3. Nah, atom karbon ini merupakan atom karbon primer karena dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang ada di atasnya. Kita beri tanda 1 derajat. Nah, kita lanjut lagi ke CH2 yang ini. Nah, atom karbon yang ini merupakan atom karbon sekunder karena dia berikatan dengan dua atom karbon yang ada di sebelah kirinya dan yang ada di sebelah kanannya. Kita beri tanda 2 derajat. Lalu kita geser atom karbon yang ini. Nah, atom karbon yang ini merupakan atom karbon kuartener karena dia berikatan langsung dengan 4 atom karbon yang ada di atasnya, yang ada di bawahnya, yang ada di kanannya, dan yang ada di sebelah kirinya. Lalu kita beri tanda 4 derajat. Lalu kita geser ke atasnya. Nah, pada atom karbon ini CH3 merupakan atom karbon primer karena dia berikatan dengan satu atom karbon yang ada di bawahnya. Kita beri tanda 1 derajat. Lalu atom karbon yang ini merupakan atom karbon primer karena dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang ada di sebelah kirinya. Kita beri tanda 1 derajat. Terakhir yang ini. Nah, atom karbon yang ini merupakan atom karbon primer karena dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang ada di atasnya. Kita beri tanda 1 derajat. Lalu kita hitung. Nah, jumlah atom karbon primer ada berapa? Yang ditandai dengan 1 derajat ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tulis sini ada 5. Lalu atom karbon sekunder ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, kita tulis di sini atom karbon sekunder ada 3. Lalu atom karbon tersier ada berapa? Atom karbon tersier ditandai dengan 3 derajat. Ada 1. Kita tulis di sini atom karbon tersier ada 1. Lalu atom karbon kuartener ada berapa? Ada 1 yang ditandai dengan 4 derajat. Nah, kita tulis di sini 1. Kita hitung jumlah atom karbonnya ada berapa? 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah sesuai. Jadi
Jumlah atom karbon primer pada senyawa ini ada 5, atom karbon sekunder ada 3, atom karbon tersier ada 1, dan atom karbon kuartener juga ada 1. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa hidrokarbon. Dimulai dari hidrokarbon, merupakan senyawa karbon yang paling sederhana yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon yang rantai karbonnya terbuka, sedangkan hidrokarbon siklik merupakan hidrokarbon yang rantai karbonnya tertutup. Hidrokarbon alifatik dibedakan menjadi 2, yaitu ada hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Hidrokarbon alifatik jenuh merupakan hidrokarbon yang rantai karbonnya berikatan tunggal. Contohnya adalah alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Contohnya yaitu senyawa etana. Hidrokarbon alifatik tidak jenuh adalah hidrokarbon yang rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Yang terdapat ikatan rangkap 2 disebut dengan alkena dengan rumus CnH2n. Nah, ini contoh senyawanya yaitu etena. Sedangkan yang terdapat ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna dengan rumus CnH2n-2. Contoh senyawanya yaitu etuna. Hidrokarbon siklik dibagi menjadi 2, yaitu ada hidrokarbon alisiklik, merupakan hidrokarbon alifatik yang rantai C-nya tertutup. Contohnya yaitu sikloheksana. Sedangkan hidrokarbon aromatik yaitu hidrokarbon siklik yang memiliki ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling atau terkonjugasi. Contohnya adalah benzena. Di sini diperhatikan ikatan tunggal dan ikatan rangkap itu terjadi secara berselang-seling.